Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Kristus Yesus. Tak terasa sudah di penghujung tahun masuk awal bulan Desember. Hari ini kita akan mengikuti sakramen perjamuan kudus. Sebelum kita masuk dalam pujian, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa atas berkat dan hikmat yang telah Kau curahkan setiap hari ini dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, berkati setiap hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu lebih sungguh-sungguh Tuhan. Berkati juga Tuhan, agar kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami Bapa. Bapa Kau pimpin Tuhan kebahagiaan ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan, agar dapat berjalan dengan lancar Tuhan. Berkati juga Bapak Gembala Sidang, Bapak Yohanes yang akan membawakan firman-Nya Tuhan, agar menjadi rema bagi kami semua. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama-Mu saja kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke pujian, saya akan bacakan ayat di 1 Tawarikh 29 ayat 11. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan, Engkau yang tertinggi, itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita angkat pujian putih kebesaran. Ku
kami di dalam surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Yesus, kembali pada pertengahan ibadah pagi ini Tuhan. Kami sangat bersyukur dan bersukacita Tuhan karena Engkau hadir bersama-sama dengan kami juga Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan pagi ini juga Tuhan. Kami akan menikmati kasih-Mu, rahmat-Mu hari ini Tuhan yang luar biasa. Terutama kami akan belajar daripada firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala Sidang Tuhan. Kiranya urapan yang ajaib daripada Engkau Bapa hari ini Tuhan, mengurapi hamba-Mu Tuhan dengan hikmat, akal budi, marifat yang daripada Engkau Bapa menyertai hamba-Mu Tuhan. Biarlah setiap firman yang disampaikan menjadi bagian bagi kami yang mendengarkan juga Tuhan, menjadi jawaban, menjadi pertolongan, bahkan menjadi hikmat bagi kami juga Tuhan untuk menerimanya Tuhan. Dan biarlah itu menjadi rema dalam kehidupan kami setiap hari Tuhan. Biarlah kami juga hari ini Tuhan benar-benar terfokus mendengarkan, benar-benar serius Tuhan akan mendengarkan sabda-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus oleh kuasa darah daripada Engkau Bapa ruangan ini Tuhan, agar kami tetap menikmati kasih daripada Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Kita bersama-sama akan membaca beberapa ayat daripada Alkitab kita. Yang pertama, kitab Sakaria pasal 4 ayat 6, kemudian Filipi 2 ayat 13. Sakaria 4 ayat 6. Inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Filipi 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerenaannya. Amin. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, pagi ini kita bersama-sama akan belajar firman Tuhan dengan satu tema. Jangan kamu bermegah diri. Sekali lagi temanya, jangan kamu bermegah diri. Bermegah diri dengan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sombong. Bisa terjadi dalam setiap kehidupan manusia. Bukan cuma kita menggambarkan, pasti orang yang sombong orang kaya, banyak kekayaannya dan sebagainya. Memang salah satu bagian yang terjadi di kehidupan manusia. Tetapi orang yang tidak kaya pun bisa bersikap sombong, memegahkan diri, ya, dengan keadaannya yang tidak seperti orang lain, tetap dengan cara yang lain. Dua firman Tuhan pada pagi ini mengajar kepada kita untuk kita berhati-hati dengan sikap yang sering kali terjadi di dalam kehidupan manusia. Tidak pernah memilih dulu. Sebab ini datang daripada kuasa kegelapan untuk menghancurkan kehidupan manusia. Ya, khususnya yang percaya kepada Allah, dia mencari jalan bagaimana bisa menghancurkan kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Ayat tadi mengatakan, bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, melainkan oleh rohku semuanya akan jadi. Filipi 2 ayat 13, firman Tuhan mengatakan, segala sesuatu sudah diatur dan ditentukan oleh Tuhan. Kita tidak bisa, ya, mengambil kekuasaan kita, kemauan kita untuk lewat dari kehendak Allah. Tuhan yang mengatur segala sesuatu yang ada di dalam ciptaan Allah di dalam dunia ini. Jangan kamu bermegah diri. Bermegah diri terjadi karena perbedaan status atau taraf hidup. Ini yang bisa kita lihat. Perbedaan hidup, taraf hidup tadi, kaya dan miskin, ini akan menimbulkan sesuatu, ya, yang mungkin satu golongan tidak senang, satu golongan senang dengan sikapnya seperti itu, ya. Sekali lagi,
perbedaan status atau taraf hidup, kaya dan miskin, kemudian jabatan atau kekuasaan. Nah ini juga jabatan atau kekuasaan akan menjadikan seorang bermegah diri atau sombong. Ya. Jadi kita melihat jangan aneh ya kalau misalnya mendekati pemilu ada banyak usaha-usaha manusia untuk mendapatkan jabatan ini, sebab bagi mereka itu satu hal yang sangat penting sekali. Sekarang masih 3 tahun lagi 2024 baru akan ada lagi pemilu, tapi mereka sudah ribut-ribut siapa yang akan dicalonkan, siapa yang akan mencalonkan diri dan sebagainya. Jadi masalah. Kemudian apalagi etnis. Sudah tahu etnis, suku bangsa. Di dunia ini banyak suku bangsa. Siapa yang menjadikan suku bangsa ini? Kalau saudara nanti di rumah membaca dalam kitab Kejadian pasal 11, keturunan Nuh yang sudah bertambah-tambah banyak, mengadakan perjalanan, kemudian sampai di suatu lembah, yaitu di daerah Babilonia. Dan mereka berkumpul dan berkata, mari kita mendirikan satu menara yang tingginya sampai ke langit, dan kita akan berdiam bersama di sini, bersatu hati, tidak bercerai satu dengan yang lain. Itu rencana mereka kelihatannya indah, tidak bercerai-berai, tapi mereka bersama-sama tinggal di tempat itu. Tapi kalau kita membaca selanjutnya, firman Allah mengatakan, Allah di dalam surga dia berkata, ini adalah awal perbuatan kehidupan mereka. Kalau kita biarkan, mereka akan lebih jahat daripada seperti itu. Sebab itu kata Tuhan, mari kita turun ke bumi. Cuma sederhana saja, tadinya satu bahasa, satu bangsa, tapi karena mereka memikirkan satu hal yang tidak baik, kalau dibiarkan mereka kemudian akan jadi seperti apa? Lalu Allah turun, ya Allah Tritunggal ini, mari kita kacaukan bahasa manusia. Sementara mereka membangun menara ini, tiba-tiba mereka tidak mengerti apa yang diminta, apa yang diberikan oleh orang-orang yang bekerja ini, tidak mengerti. Akhirnya mereka berhenti dan kemudian bercerai. Kenapa seperti ini? Apa Tuhan salah? Tidak. Sebab Tuhan sudah memberikan perintah kepada manusia. Saat dia menciptakan manusia dengan satu tujuan, manusia ini bertambah-tambah dan penuhi bumi. Bukan tinggal di satu tempat lalu bermegah diri dengan kehidupannya. Sesuai dengan kehendak Tuhan, pergi menggenapi firman Allah, dan itu terjadi, saudara-saudara. Ya, etnis. Kita melihat sekarang etnis-etnis, ya bukan satu hal yang mudah untuk mengakui kehadiran etnis yang lain. Tapi jangan takut, selama kita bersama-sama dengan Tuhan, kita akan terpelihara dengan sebaik-baiknya. Kemudian pendidikan. Pendidikan juga ada kesempatan untuk menjadi bermegah diri. Dosen dengan mahasiswanya. Bisa nggak dosen bermegah diri? Saya mendengar teman saya kuliah ini, dia berkata kepada saya, waktu saya membuat skripsi, datang kepada dosennya ini, dia menyerahkan ke skripsinya ini. Ada dosen berkata, dia terima skripsinya ini, nyaholah, skripsinya nggak bermutu, langsung begitu menghina dosen sama mahasiswanya, skripsinya nggak bermutu. Kata teman saya, dan baik masa bodoh ngomong nawan ke, nu penting mah orang nggak beres, ujian beres, orang keluar ke sekolah ini, seperti itu. Tapi di televisi ada hal yang lebih buruk. Saudara mengurus skripsi, kemudian jadi pelecehan seksualitas oleh dosennya. Itu sikap bermegah. Saudara-saudara, semua ini terjadi di dalam kehidupan setiap manusia tanpa bisa ditolak. Kenapa?
Karena dunia ini berada di bawah kekuasaan daripada iblis. Sejak manusia tersingkir dari taman Eden karena melanggar firman Tuhan, manusia bertumbuh, tapi kemudian tidak ada damai sejahtera. Dan mereka mencoba sendiri dengan cara-cara sendiri bagaimana mereka bisa puas dalam kehidupannya, yaitu dengan satu cara bermegah ini. Kita melihat selanjutnya, akibatnya terjadi jurang pemisah di dalam kehidupan manusia. Tadi etnis terjadi, ya, jurang pemisah di dalam kehidupan manusia. Kedua, perbudakan atau penjajahan. Ketiga, perang yang mengakibatkan kehancuran ini yang paling besar. Saudara berpikir tidak akan lagi perang di dunia ini. Alkitab mengatakan ada satu lagi perang yang dinamakan Armageddon, dan itu akan terjadi di seluruh dunia ini. Ya, kita melihat sekarang keadaan zaman makin hari makin buruk. Ya, bukan saja bencana alam, tapi kehidupan manusia makin buruk. Tapi tidak usah takut kalau saudara percaya kepada Tuhan. Ya, kita tetap terpelihara. Sekarang kita akan lihat contoh. Saudara ingat nama Nebukadnezar. Babilonia. Ya, dia yang pertama datang ke Yerusalem menghancurkan benteng Yerusalem dan kemudian menjarah barang-barang di bait Allah, barang yang kudus dibuat atas perintah daripada Allah, dibawa dan juga menahan ribuan orang-orang Yahudi dibawa ke negeri Babilonia dijadikan budak, dan mereka mengalami perbudakan di Babilonia kira-kira 70 tahun lamanya baru bisa kembali ke negerinya sendiri. Ya, nah dia bermegah diri. Satu hari dia di istananya, di loteng istananya, dia melihat Babilonia yang sudah dibangun oleh dia, dan Nebukadnezar berkata, inilah negeri Babilonia yang sudah kubangkitkan, yang sudah kubangun. Sombong nggak? Sombong, karena dia saat itu seorang raja yang cukup berkuasa di daerah. Ya, tapi tiba-tiba dia mendengar satu suara berkata apa? Hei Nebukadnezar, mulai saat ini kamu akan dicampakkan dari antara manusia, dan kamu akan hidup seperti binatang, makan rumput seperti lembu selama 7 masa lamanya. Tiba-tiba siapa yang berbuat seperti ini? Ingat, jadi megah diri itu jadi mencoba dia mengatasi Allah itu, dan berakibat seperti ini. Dan selama 7 masa ini, 7 tahun kira-kira, ya, tidak ada orang di Babilonia mengetahui di mana raja ini berada. Dia hidup seperti binatang, makan rumput seperti lembu. Sangat menyedihkan, raja yang begitu hebat, ya, begitu bangga dengan keadaan dirinya. Ya, itu Nebukadnezar. Kemudian kita melihat yang berikutnya orang Belanda. Sudah tahu orang Belanda? Belanda itu gede kan negaranya? Gede nggak? Kalau saudara ingin tahu gede atau tidaknya, ingat nama kota di negeri Belanda, nama daerah Amsterdam, Rotterdam. Dan ini bendungan. Jadi negara Belanda ini kecil sekali. Dia membendung laut itu kemudian menjadikan tempat tinggal. Jadi itu namanya Rotterdam, Nederland, ya, Amsterdam, Rotterdam. Itu menggambarkan mereka kecil. Nah, pada masa-masa yang sudah lalu seringkali kapal usaha, ya, perdagangan ini seringkali ke Asia, dan paling mereka gemari itu adalah rempah-rempah di Indonesia ini. Nah, satu hari datang lagi kapalnya bersama dengan pejabat-pejabat pemerintah, lalu berhenti di Surabaya, masuk ke daerah Pulau Jawa, ingin melihat dari dekat seperti apa Pulau Jawa ini. Belum disebut Indonesia pada saat itu, masih terdiri dari suku-suku bangsa
masih terdiri kejaran kerajaan-kerajaan kecil. Mereka berhari-hari tinggal di sana, kemudian melihat dan kemudian melangkah di Madinah. Hebat, bagus sekali daerah ini, indah sekali dan bagus masa depannya. Lalu mereka pulang dengan pejabat-pejabat pemerintah, lalu merencanakan sesuatu yang lain. Dan pada ketiga kalinya mereka datang bukan lagi untuk berbelanja, tapi mereka datang dengan apa? Bersama dengan angkatan perangnya yang kuat. Datang kemudian menghancurkan kerajaan-kerajaan Israel. Kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa ini. Ya, dengan mengadu domba, membujuk satu kerajaan, hancurkan kerajaan itu. Nanti kamu akan disubah dan sebagainya. Terjadi peperangan. Dan akhirnya Belanda menguasai Indonesia ini. Dari Pulau Jawa terus menyeberang, dikuasai dan kemudian dikenal dengan nama Nederland Indië. Jadi negeri Belanda di Indonesia. Berapa lama mereka menjajah Indonesia? Lama? 350 tahun lamanya Indonesia dijadikan budak oleh Belanda. Saat itu paling berharga pekerjaan itu pesuruh. Punya cuma sekolah SD, SMP, cuma jadi pesuruh. Tidak ada orang-orang berpangkat orang Indonesia ini. Semua dikuasai oleh Belanda. Bagaimana dengan orang Cina di Indonesia? Pada saat itu Belanda sudah ada orang Cina, ada. Mula-mula orang-orang Cina tidak boleh masuk ke Batavia. Boleh di pinggir-pinggiran Batavia, tapi tidak boleh memasuki kota Batavia. Tapi satu hari, seorang pengusaha dia berjalan-jalan melihat ada satu hal yang unik dalam kehidupan orang Cina. Mereka pandai membuat mebel. Ya, ini juga buatan orang Cina. Ya, mereka lihat bagus sekali ya kalau mereka diizinkan, nanti akan berkembang ekonomi di Batavia ini. Lalu diizinkan sedikit-sedikit masuk, akhirnya makin banyak, dan terjadi masalah gangguan ekonomi orang Belanda. Lalu apa yang terjadi? Kembali etnis ini ditekan dan mengadakan pemberontakan. Bagaimana mungkin orang Belanda dengan senjata api dari jarak jauh tinggal dor? Kalau orang-orang Cina pakai pedang, pakai tombak, ya itu harus berhadapan muka dengan muka. Bagaimana mungkin bisa memenangkan peperangan ini? Mereka dihancurkan. Nah, mereka dihancurkan dan kemudian tersingkir dari sana. Itu terjadi. Ya, itu akibatnya. Ya. Dan terakhir, bagaimana dengan bangsa Belanda ini? Perang Dunia yang kedua. Jepang maju dengan pesat, dia menyerang daerah Asia, Malaysia, Singapura, dan kemudian datang ke Indonesia, menghancurkan kerajaan Belanda. Banyak yang pulang, ya, dan Jepang berkuasa di sana. Orang Belanda tidak bisa berbuat apa-apa. Baru kemudian ketika Perang Dunia Kedua ini, ya, orang Belanda mencoba datang kembali ikut tentara sekutu yang mengusir orang Jepang, ikut ke sana, dan kemudian terjadi apa, saudara-saudara? Bandung Lautan Api. Ya, di Bandung tahun 46. Waktu saya datang ke Bandung ini tahun 47, masih terlihat di kota Bandung banyak rumah-rumah sisa dibakar. Bandung Lautan Api, ya, menaranya itu di Tegalega, menara Bandung Lautan Api. Saudara, siapa yang menderita? Siapa yang menderita? Orang yang tinggal di kota-kota. Bandung itu dibatasi utara dan selatan, batasnya jalan kereta api. Kalau dari sini selatan tidak boleh ke utara. Sembunyi-sembunyi di sini dari selatan, banyak yang datang di sana butuh. Masih ada orang-orang Belanda, ya, masih ada yang campuran dengan orang Belanda. Mereka butuh makan dan sebagainya. Sembunyi-sembunyi dari selatan ke sana, berjualan makanan dan sebagainya. Penderitaan. Saya masih melihat waktu tahun 47 datang ke sini.
bekas-bekas rumah yang masih dibakar, sudah dibakar, belum dibangun kembali. Nah, kemudian kita melihat lagi satu contoh ya, saudara-saudara, Jerman. Siapa pemimpinnya yang paling hebat pada saat itu dari orang Jerman? Jahat dan sepertinya dia ilham daripada iblis. Namanya siapa? Hitler. Dia menghancurkan kerajaan-kerajaan kecil di Eropa, mulai dari Perancis, Belgia, dan kemudian dari Belanda. Dan yang paling menjijikan, dia menangkap jutaan orang-orang Yahudi. Dia mengatakan orang-orang Yahudi ini rasnya ras Smith, paling rendah di dunia ini. Ras ini harus dimusnahkan semua. Orang Yahudi ditangkap, dipenjara, dan akan dimusnahkan. Ini karya daripada iblis. Orang Yahudi ini sudah menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan tidak memaksa, ditolak, Tuhan pergi. Dan akhirnya lahir apa? Ketika Tuhan ditolak oleh orang Yahudi, Tuhan berpaling kepada siapa? Orang-orang kafir. Lahirlah gereja Tuhan, saudara dan saya sebagai orang-orang Kristen dan saudara-saudara lain. Bermegah ini adalah pelanggaran terhadap otoritas Allah. Tadi Filipi 2 ayat 13 dikatakan yang mengakibatkan kehancuran. Teruskan, pesan Tuhan berkenaan dengan bermegah diri. Kita membaca dulu Galatia pasal 6 ayat 7 dan 8. Galatia 6 ayat 7 dan 8. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Pesan Tuhan melalui firman Tuhan untuk orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya, yang sudah diselamatkan. Jangan saudara berpikir, oh beda orang Kristen sama mereka. Tidak sedikit orang-orang Kristen yang melakukan hal-hal yang najis, yang melecehkan Allah dengan kesombongannya dan kehidupannya ini. Ya, saya dari remaja sering kali memperhatikan kehidupan gereja. Pada waktu saya remaja, saudara, di Kota Bandung hebat sekali. Persaingan kebangunan rohani, pasang iklan di surat kabar gede-gede, nonjol begini, seperti pendeta tuh menguasai semua ini. Persaingan, ya. Dan akhirnya terjadi apa? Terjadi hal yang tidak baik, saling membenci, saling bersaing satu dengan yang lain, dan gereja itu tidak menjadi rohani lagi. Ya, itu terjadi semua ini. Jadi kesombongan muncul dalam kehidupan orang-orang namanya Kristen. Sampai terakhir ini kita masih melihat, jangan kamu tersesat. Allah tidak boleh diolok-olokkan. Yang ditabur akan dituai. Menabur di dalam hawa nafsu, menuai kebinasaan. Menabur di dalam roh, menuai kehidupan yang kekal. Saudara, hati-hati di dalam kehidupan kita ini. Jangan berpikir saya anggota gereja, saya orang Kristen, gak mungkin. Dan saya sendiri sebagai hamba Tuhan, dihitung dari umur 20 sampai sekarang, saya sudah melayani pekerjaan Tuhan 62 tahun. Tidak main-main tantangan itu. Munculnya juga tantangan itu dari gereja Tuhan. Gereja. Jangan kamu tersesat. Allah tidak boleh diolok-olokkan. Yang ditabur akan dituai. Menabur dalam hawa nafsu, menuai kebinasaan, menabur di dalam roh.
menuai kehidupan yang kekal. Nah, sekarang kita akan melihat, dan itu peringatan dari Tuhan. Jangan kamu tersesat. Nggak apa-apa kalau misalnya saudara mau berbicara ya tentang dengan seorang, memberi nasihat, dia menerima atau tidak terima. Lakukan kalau Allah menggerakkan saudara untuk berbicara. Di Bandung saya mengunjungi seorang ibu, ya, ibu ini sudah lanjut usia. Ada anaknya umurnya lebih tua dari saya kira-kira 5 tahun. Dia duduk di situ dan ibunya berkata begini, iya budaknya itu budak berapa gitu. Itu ibu sama anaknya sampai begitu. Namun ayah orang Kristen datang kado di pasar, datang ribut. Jadi umur muda itu datang kado. Dia nggak ngomong apa-apa, dia batas. Itu hari Selasa, hari Kamis ada kebaktian di gereja. Begitu saya datang di gereja, ini laki-laki ini sudah duduk di ruangan gereja. Saya memberikan salam kepada dia. Dan satu kali lain ketemu dengan dia, dia berkata, oh, waktu saya dengar engkau bercerita di rumah mama saya, hati saya seperti diiris-iris sembilu. Saya pengen nangis keras teriak-teriak, tapi malu. Oh, saya udah dewasa, udah tua. Kalau teriak-teriak begitu, malu saya. Tapi saya pernah dipilih saya orang konseling umurnya lebih tua 6 tahun. Dia konseling disuruh kepada gembala sidang, nggak mau tetap kepada saya. Dia nangis, belum saya berkata apa-apa. Silahkan dulu kata saya. Begitu dulu, belum ngomong apa-apa, nangis. Teriak dengan keras nangis. Saya biarkan sampai puas. Setelah puas dia kemudian tanya, kenapa? Saya mau bercerai. Mau bercerai. Jadi mungkin minta tolong saya memutuskan, kata saya, maaf, saya tidak pernah akan menguruskan perceraian orang, bukan otoritas saya. Ditanya, suruh kata saya, kalau ini urusan rumah tangga, menikah gembala sidang, umurnya sudah tua, ya, dia berkeluarga, saya sendiri dan lebih muda. Tidak, saya sudah beberapa kali datang ke sini dan sekarang saya sangat terpaksa karena begitu tertekan. Tapi orang ini, saya bersyukur dinasihati oleh saya. Terima semua dengan syukur. Yesus mengajar, mengampuni itu lebih baik dari segala. Bercerai, kamu masih bisa membiayai anak-anaknya, sekolah dan sebagainya. Tapi anak-anak masih perlu kasih sayang dari orang tua. Anak-anaknya, murid sekolah minggu saya masih dalam usia remaja. Kata saya masih ada satu. Seperti Tuhan mengajar, mengampuni. Itu yang dilakukan. Dia mau ngomong apa-apa, pamit, setelah berdua pamit. Tapi satu hari setelah 40 tahun, saya ketemu dia di dekat-dekat. Ditemani seorang pembantunya, jalan kaki sendirian. Dipanggil kata saya namanya. Dan dia berarti, siapa ya? Saya bilang, Texan. Ya, lalu ngasih salam. Udah tua dia, bedanya 6 tahun, jadi ya sudah 84 tahun saat itu. Dan saya pikir apakah dia dengar suara firman Tuhan? Nah, dia mengampuni istrinya yang didapati berbuat zina. Siapa yang tahu? Seminggu kemudian dari jauh saya melihat dia berjalan-jalan bergandengan tangan dengan istrinya. Dari jauh saya melihat, saya tersenyum. Kenapa saudara? Saya senang. Dia dengar firman Allah dan jiwanya selamat. Sampai sekarang anak-anaknya semua sudah berkeluarga. Itu anugerah Allah. Jadi di sini nasihat firman Tuhan. Introspeksi diri, utamakan Tuhan di atas segala-galanya. Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Utamakan Tuhan di atas segala-galanya. Cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka sekalian akan ditambahkan. Ini yang harus kita lakukan. Kemudian yang kedua, kasihi Tuhan dan sesama manusia. Ya, ayatnya sudah terkenal dari Lukas 10. Kasihi Allah dan sesama manusia, bukan cuma mengasihi Allah lalu sesama manusia karena tidak sama derajatnya.
Saudara Joy nanya ke Korea, banyak terjadi kekisruhan dan gereja karena seperti ini. Tapi Tuhan mengajar, jikalau seorang mengatakan saya mengasihi Allah, tapi membenci saudaranya, dia tidak benar. Tidak mungkin seorang bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan, sementara yang kelihatan dibencinya. Itu ditulis di dalam 1 Yohanes 2 ayat 19-20. Tidak usah dibaca. Jikalau seorang mengatakan aku mengasihi Allah tapi membenci saudaranya, firman Tuhan mengatakan dia berdusta. Tidak mungkin dia mengasihi Allah yang tidak kelihatan, sementara yang kelihatan dibencinya. Ini banyak terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya. Karena hanya mengandalkan yang kelihatan yang sifatnya telah. Berikutnya, taat, setia kepada Tuhan. Taat dan setia kepada Tuhan. Yohanes 15 ayat yang kelima. Yohanes 15 ayat kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Taat kepada Tuhan dan firman Tuhan di atas segala-galanya. Kemudian alami pembaharuan hidup. Kenapa banyak orang Kristen di dalam pergaulannya selalu menjadi ukuran hal yang lahiriah, tidak seperti firman Tuhan. Kenapa? Karena tidak pernah mengalami pembaharuan hidup. Lahir baru di zaman Roh Kudus dibaharui, jadi tidak ada lagi kebencian dan sebagainya. Itu lahir baru, Tuhan mengatakan. Ya, kamu harus mengalami kelahiran baru. Bagaimana? Mengizinkan Roh Kudus hadir di dalam kehidupan kita, mengubah hidup kita. Ya, dan kemudian ada lagi saudara-saudara. Ya. Alami pembaruan hidup dan kemudian satu lagi tadi menjadi berkat bagi sesama. Ya, rindu dimanapun kita berada jadi berkat bagi sesama. Kemanapun saya pergi, saya selalu berdoa, minta izin kepada Tuhan, pertemukan saya dengan orang yang membutuhkan firman Tuhan, membutuhkan bimbingan, dan Tuhan izinkan. Betul kita dia? Iya. Orang yang duduk di bus di depan, saya melihat dia mukanya begitu gelap. Saya duduk dengan anak muda ini, makan bersama-sama. Begitu kembali ke mobil ini, ke bus, itu yang duduk bersama dengan dia tidak ada. Ini tanda Tuhan, saya bukan dia. Saya yang pertama tanyakan, kamu sudah bekerja? Bukan bekerja, kamu masih kuliah, sudah selesai Pak. Saya pernah bekerja tapi tidak cocok pekerjaannya itu, dan saya berhenti. Sampai sekarang sudah 7 bulan saya tidak pernah dapat pekerjaan. Dan ini kesempatan buat saya berbicara. Kamu sudah berdoa nggak kepada Tuhan? Nggak pernah tuh, bukan orang Kristen. Nggak pernah tuh. Dari Jamil ya, nyari teman ke sana dalam keadaan yang seperti itu. Dengar kata saya baik-baik ya. Pekerjaan yang memberikan itu adalah Allah. Bos itu, pemimpin perusahaan itu hanya Allah. Kalau Tuhan tidak mengizinkan kamu di sana, kamu ingin juga tidak akan bekerja di sana. Tuhan yang mengatur. Selama hidup saya dari sekolah sampai selesai sekolah tidak pernah menuntut satu pekerjaan kepada manusia. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak akan meminta kepada manusia, sebab kalau meminta kepada manusia, kemudian akan muncul ya reaksi, kan kamu minta kepada saya, jadi kamu harus nurut. Jadi bukan saya mesti begini. Saya tidak mau, saya tetap jadi hamba Tuhan dan Tuhan izinkan. Sampai setua ini saya tidak pernah meminta pekerjaan. 21 tahun, jangan main-main jadi guru agama Kristen. 21 tahun, orang dari luar tidak ada yang bisa bertahan 2 tahun, tapi saya 21 tahun. Dan herannya anak-anak begitu mengasihi saya, begitu akrab dengan saya. Jadi berhenti pun dilarang oleh mereka ini. Itu anugerah Tuhan.
Saya hanya berdoa, Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya mengajar, sebab yang paling banyak orang-orang yang bisa dididik di sekolah. Ya, kalau Tuhan izinkan, saya akan memberikan yang terbaik. Hanya berapa hari langsung datang utusan meminta saya datang ke gereja waktu itu. Tahun 95 saya baru berhenti. Dan Tuhan memberkati dengan cara yang luar biasa. Ya, satu ayat lagi saudara-saudara. Matius 5 ayatnya yang ke-16. Sudah tadi Matius 5 ayat 16. Jadi berkata Matius pasal 5 ayat 3. Nanti di rumah saudara baca sampai ayat yang ke-12. Matius 5 ayatnya yang ketiga. Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, sebab dialah orang yang menerima kerajaan surga. Kalau orang membaca ini secara hurufiah saja, pada otaknya dia tidak akan mengerti. Masa orang miskin bahagia? Itu lihat di jalan, orang nabrak minta sampai diusir-usir. Ya, sampai diusir-usir. Sekarang gelandangan seperti itu ada rahasia, apalagi misalnya mendengar mendekati hari raya dan sebagainya. Ya, tapi di sini firman Tuhan itu mengatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, karena dialah yang mempunyai kerajaan surga. Miskin di hadapan Tuhan artinya apa? Dia tidak mau membanggakan dirinya di hadapan Tuhan, mengakui semua keadaannya di hadapan Tuhan, dan mau sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Ini didikan yang indah, dan dialah yang mempunyai kerajaan surga. Lihat Abraham yang kaya, tapi dia hidup dengan penuh kasih kepada Tuhan sampai diberikan gelar sahabat Allah. Sudah ini yang disebut sahabat Allah. Ya, berbahagialah orang yang miskin, bukan hal yang jasmani. Ya, mari saudara-saudara, kita lebih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan akan memelihara dalam keadaan seperti apapun. Yang penting ada kasih Yesus dan kehidupan. Amin saudara. Kita memang penuh pergumulan, tapi jangan takut. Kita tidak bergumul sendiri. Kita bersama dengan Tuhan. Amin. Sampai di sini firman Tuhan. Kita akan memasuki perjamuan kudus. Kita persiapkan diri kita. Nyanyikan satu pujian suci, suci sebelum kita menerima roti dan air.
Yesus mengambil roti, kemudian mengucapkan berkat. Dan memecah-mecahkan roti itu, membagikan kepada murid-muridnya dan berkata, makanlah, inilah tubuhku. Silakan saudara makan. Kemudian Yesus mengambil cawan, mengucapkan syukur dan memberikan kepada mereka dan berkata, minumlah semua dari cawan ini. Inilah darahku, darah perjanjian yang sudah diberikan kepada banyak orang untuk pengampunan dosa. Silahkan saudara minum air anggur ibadat darah Yesus dalam nama Yesus. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur berterima kasih buat anugerah yang Tuhan limpahkan kepada kami pagi ini. Kami diberikan kesempatan yang indah untuk kami bersama-sama beribadat kepada Tuhan, menikmati kebenaran firman Allah, dan juga menikmati satu persekutuan yang indah melalui perjamuan yang kudus, mengingatkan kepada kami pengorbanan Tuhan untuk keselamatan jiwa kami di Golgota. Tuhan, hamba berdoa bahwa Tuhan akan memeteraikan dan menyempurnakan semua apa yang kami lakukan di dalam ibadah kami pada pagi ini. Biarlah semuanya sungguh-sungguh bisa mengatakan kemuliaan, kebesaran bagi nama Tuhan, dan bahwa kami sekalian lebih dekat kepada Tuhan, lebih mengasihi Tuhan, dan lebih berserah kepada Tuhan. Berkati anak-anakku yang sudah mengambil bagian dalam peran pekerjaan Tuhan pada pagi ini. Biarlah mereka makin hari makin bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Kami tetap berdoa untuk jemaat kami yang masih tidak hadir dalam kebaktian secara terbuka, karena mungkin masih digerak dengan ketakutan karena wabah virus corona. Tuhan akan tetap memelihara mereka, melindungi dan memberkati mereka, memenuhi dengan damai sejahtera. Satu saat yang pasti mereka akan kembali bersama-sama beribadat kepada Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan pulang ya Tuhan, selesai kami beribadah kepada Tuhan. Kami menyerahkan seluruh jemaat dalam pimpinan Tuhan, lindungi mereka dalam perjalanan, baik yang dekat maupun yang jauh, supaya sampai di rumah dengan selamat. Dan apabila ada di antara jemaat selesai ibadah ini, mereka harus bekerja mencari nafkah, Tuhan akan memberkati, mencukupkan apa yang mereka butuhkan dan kehidupannya sepanjang hari ini. Dan juga dalam keadaan sakit Tuhan pilih jamah dengan tangan kuasa-Mu dan berikan kesembuhan yang sempurna, supaya nama Tuhan akan dipuji dan dipermuliakan. Dan sekarang saudara-saudaraku, pulanglah dengan sejahtera. Moga kiranya rahmat Tuhan Yesus Kristus, cinta Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali di atas awan-awan yang ramai. Bapa, terima kasih.